meningkatkan sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat pagi sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja dimanapun berada. Kita kembali berjumpa kali ini di program kajian Bedah Buletin At-Tauhid. Insya Allah di spesial khusus Ramadan sobat muslim, Buletin At-Tauhid ini menerbitkan pembahasan yang terkait dengan fikih dan seputar Ramadan, yang semoga menjadi motivasi dan masukan bagi kita semua agar lebih semangat menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan edisi spesial di Buletin atau Hit ini insya Allah juga akan dibahas di Radio Muslim Jogja. Insya Allah membahas atau dibahas pada kajian Bedah Buletin atau Hit spesial Ramadan yang insya Allah hadir di hari Jumat pagi mulai jam 9 waktu Indonesia Barat atau jam 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Bisa diikuti di siaran streaming www.radiomuslim.com dan juga channel YouTube Radio Muslim Jogja. Dan alhamdulillah kita saat ini telah dibersamai oleh narasumber kita, yakni Mas Syaraful Anam, hafizahullah ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Aang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Mas atas kehadirannya di studio Radio Muslim. Apa kabar Mas Aang? Alhamdulillah, di dalam pertolongan Allah, di dalam naungan Allah, alhamdulillah, dan bisa terus dalam keimanan. Masya Allah. Barakallahu fiik Mas Allah Aang. barik. Baik Sobat Muslim, mari kita dengarkan ya edisi pertama di pekan pertama ini di bulan Ramadan. Ada cetakan baru di Buletin At-Tauhid dan cukup spesial. Pengemasannya atau percetakannya ya, pencetakannya cukup bagus. Dan ada dua edisi di sini, yaitu edisi dengan judul Mendongkrak Semangat di Bulan Suci Ramadan, dan yang kedua ini cara agar pahala puasa berlipat ganda, bisa dijadikan bacaan di waktu-waktu bulan Ramadan ini. Dan kita akan dengarkan penjelasan lebih rinci pada edisi pertama, yaitu Mendongkrak Semangat di Bulan Suci Ramadan. Kepada Mas Syaraful Anam, kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Baik, pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita lakukan karena Allah masih menjaga kita dalam keimanan. Allah masih memberikan taufiknya kepada kita di tengah-tengah ujian zaman, di tengah-tengah fitnah zaman, yang kita tahu bahwa tidak hanya belakangan ini sebenarnya, di sepanjang waktu, tapi terkhusus di hari-hari ini, fitnah syahwat, fitnah syubhat benar-benar memuncak. Dan sekali lagi kita perlu merasa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, karena Allah sampai saat ini menyelamatkan kita dari hal-hal tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pertama karena taufik dari Allah, kemudian dengan sebab beliau kita dapat mengenal indahnya Islam, kita dapat mengenal bagaimana kesempurnaan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selama kita hidup. Baik, pada edisi kali ini kita insya Allah akan membahas suatu topik yang menarik, yang ini memang cocok untuk dibahas di waktu-waktu sekarang, yaitu mendongkrak semangat di bulan suci Ramadan. Dan ini kita akan membaca dan juga memberi penjelasan sedikit terhadap tulisan guru kita semua, Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuwaisikal hafizahullahu ta'ala. Baik, salah satu guru kita, yaitu Al-Ustadz Abu Salman hafizahullahu ta'ala, pernah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu sama seperti hidangan makanan yang lezat dan sehat. Orang ketika dihidangkan makanan, di depannya terdapat meja besar, di sana ada berbagai macam makanan, ada keto, ramen, gudeg, pizza, nasi kebuli, nasi padang, dan seterusnya. Yang dia sukai, yang memang dia inginkan. Nah, tapi orang itu bisa menikmati kelezatannya itu kapan? Ketika dia mau menggerakkan badannya. Dia angkat tangannya untuk mengambil makanan, dia angkat badannya untuk menjangkau makanan yang dia sukai, kan gitu. Dia menyiapkan mulutnya untuk
mengunyah makanannya. Tapi masalahnya kalau dia tidak bergerak, selezat apapun makanannya, sesehat apapun minumannya, semahal apapun hidangannya, ya dia hanya bisa melihat saja sampai makanan itu menjadi expired. Apa yang terjadi kemudian? Penyesalan. Sekarang kita coba cari tahu, mengapa kok ada orang yang sudah, dalam ilustrasi tadi, ada orang yang sudah mendapatkan hidangan makanan yang beraneka ragam, semuanya sehat, semuanya enak, dan yang terpenting semuanya gratis, tapi dia tidak mau makan. Mungkin bisa jadi malas, bisa jadi lagi tidak mood, kekenyangan, atau bahkan sakit, dan seterusnya. Kalau misal orang itu sakit, ya kemudian dia tidak bisa makan, ya mungkin dia akan menyesal, ketun. Dan semua orang akan memaklumi, oke lah dia lagi sakit, tidak apa-apa. Tapi beda cerita kalau orang itu malas, hanya sekadar tidak mood saja, padahal di depannya tuh makanan mewah, makanan mahal, kemudian dia baru merasakan penyesalannya di akhir, ketika semua makanannya sudah expired, dia tidak bisa mendapatkannya. Dan penyesalan yang dia rasakan beda dengan orang yang sakit tadi. Dia akan lebih jauh menyesali daripada yang sakit tadi. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Padahal makanannya sudah enak, sudah terjamin sehat, gratis, tapi dia masih malas. Tapi dia masih, ya, moodnya kurang terbangun lah. Mungkin jika kita runutkan, jika kita mencoba menganalisis, boleh jadi dia belum tahu khasiat makanan tadi. Gitu. Atau sebenarnya sudah tahu, hanya saja pengetahuan akan khasiat makanan itu belum masuk ke hatinya. Ya hanya sebagai catatan pengetahuan saja, seperti itu. Sama dengan bulan Ramadan. Orang-orang, sebagian saudara-saudara kita mungkin masih merasa, ya apa beda Ramadan dengan bulan-bulan lain, seperti itu. Mungkin mereka belum tahu khasiat dalam tanda kutip ya, khasiat bulan Ramadan. Atau mungkin sudah tahu tapi belum masuk ke dalam hatinya, belum terinternalisasi, belum melahirkan kesadaran. Ya sama seperti orang misal sudah mengenal suatu keburukan, kita katakanlah karena sekarang lagi rame ya, misal koruptor. Apakah koruptor orang yang tidak pintar? Pintar. Apakah koruptor tidak tahu bahwa perbuatannya salah? Tahu. Tapi melakukan seperti itu. Artinya pengetahuan itu belum menghasilkan amalan yang baik untuk dirinya, belum terinternalisasi, dia belum terhayati. Seperti itu. Maka dengan demikian insya Allah kita akan membahas khasiat-khasiat Ramadan atau keutamaan-keutamaan Ramadan dengan harapan agar kita bisa lebih bersemangat lagi untuk beribadah mati-matian di bulan ini, untuk mencari muka kepada Allah gitu, untuk berusaha membuktikan kepada Allah, ya Allah, 11 bulan terakhir, 11 bulan lamanya kemarin, hamba berlumuran dosa, hamba berlumuran banyak kesalahan. Hamba tahu itu dosa, tapi ya gimana? Susah buat ngilangin. Masih suka marah-marah, masih suka ngomongin orang. Hamba tahu itu salah, tapi ya, nafsu. Masih suka ndak bisa buat nahan bohong, dan seterusnya. Maka saat ini ya Allah, hamba datang untuk membersihkan diri di hadapanmu bulan suci. Maka tolong hamba. Itu luar biasa. Baik, maka kita mulai untuk membacakan tulisan dari guru kita. Beliau berkata di sini, Alhamdulillah, Ustadz kita hafizahullah berkata, Alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai pada bulan yang mulia. Bulan yang banyak sekali keistimewaan dan keutamaan yang bisa kita raih. Agar kita lebih bersemangat dalam beramal dan menyambut bulan Ramadan, mari kita simak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan berikut ini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Insya Allah semua sudah paham. Dan mungkin semua sudah tahu. Allah berfirman yang artinya, beberapa hari yang telah ditentukan itu jumlahnya, itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan awal-awal Al-Quran. Sebagai petunjuk, tujuannya apa? Sebagai petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan tentu sebagai pembeda antara yang benar dan salah, dan hak yang batil. Kemudian Allah menyampaikan setelahnya, karena itu barang siapa yang di antara kamu sedang dalam keadaan normal, artinya tidak bersafar, di bulan itu, berpuasalah, seperti itu.
Maka Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan ya, daripada bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, daripada bulan-bulan lainnya, Allah punya 12 bulan, tapi Allah khususkan Ramadan saja yang kena. Gitu. Sebagaimana pula pada bulan Ramadan ini, Allah telah menurunkan kitab keilahiannya yang lain kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita semua sepakat alam ini diciptakan oleh Allah secara mandiri. Kita juga sepakat bahwa Allah menciptakan kita dan tidak membiarkan kita terlantar sendirian mencari kebenaran di sana-sini. Kita juga sepakat bahwa Allah sudah mengatur yang baik dan buruk, yang benar dan salah, jalan keselamatan dan kehancuran, mana yang bermanfaat untuk kita dan yang mana yang mudarat. Dan ketentuan itu kita kenal sebagai wahyu, petunjuk. Dengan demikian, yang namanya wahyu itu bukan hal yang sepele. Dia adalah sesuatu yang sangat-sangat spesial. Allah menjadikan sebab keselamatan terletak pada wahyu. Oleh karena itu bisa kita lihat, semua hal yang berkaitan dengan wahyu itu pasti ada hukum khususnya. Bahasanya, tempatnya, penerimanya, penyampainya, bahkan sampai waktu disampaikannya. Semuanya spesial. Tidak sembarangan. Karena kalau kita ingin selamat di akhirat, ikuti wahyu Allah. Dan ternyata Allah memilih waktu pertama kali turunnya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Para pendahulu kita, ulama-ulama salafus saleh, mereka berpuasa di bulan ini. Tidak hanya itu, mereka berusaha menghidupkan malam-malam dengan sholat malam, menghidupkan siang-siangnya dengan tilawatul Quran, dan juga tidak hanya membacanya, tapi mereka coba merenungi. Ini pesan dari Allah. Ini pesan keberhasilan, pesan keselamatan. Apa sih yang Allah inginkan? Apa sih yang Allah bocorkan jawabannya di sini? Agar saya selamat. Itulah kebiasaan para salafus saleh demi wujudkan keagungan bulan ini. Nabi SAW saja dengan segala kesibukan beliau sebagai kepala keluarga, pemimpin Islam, kepala negara. Tapi beliau masih mencoba menyempatkan waktu spesial di bulan Ramadan untuk private kepada Jibril alaihissalam. Untuk talaqi, belajar Al-Quran. Ada waktu khusus. Apatah lagi kita yang bukan siapa-siapa. Kalau Ramadan saja kita susah baca Quran, apa kita tidak malu sama Nabi SAW? Itu pertanyaan. Baik, poin yang kedua di antara keutamaan bulan Ramadan adalah di sini waktunya setan dibelenggu. Di sini waktunya kita bisa lebih bersemangat beramal, lebih sedikit tergodanya untuk membuat kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Al-Qadhi Iyad mengatakan hadis tadi dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Jadi beliau mengatakan juga maknanya bisa sebagai terbukanya pintu surga itu artinya Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hamba. Sehingga dia bisa melakukan banyak amalan pada saat itu. Ya, hal ini berbeda dengan bulan-bulan biasanya, hari-hari yang normal. Di bulan Ramadan Allah menekan maksiat gitu. Dan Allah memudahkan berbuat kebaikan. Seperti itu. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutup pintu neraka adalah dan terbelenggunya setan. Inilah yang mengakibatkan seorang mudah menjauhi maksiat tersebut. Nah, kita bisa bayangkan jemaah sekalian atau pendengar sekalian. Kita bisa bayangkan sebagai mahasiswa SMA misalnya atau orang sekolah ya. Kita sedang ujian akhir semester. Tentu kita tidak bisa santai-santai saja di sana. Ujian semester itu adalah waktu yang terbatas dan itu menentukan baik buruknya rapot kita. Soalnya susah dan kita sudah belajar siang malam. Tapi qadarullah nilainya masih jelek. Tapi uniknya para pendengar sekalian, meskipun nilainya jelek, tapi kegagalan tersebut akan dimaklumi oleh orang-orang karena mereka tahu ini soalnya memang susah dan kita sudah maksimal. Beda cerita kalau dari awal soalnya sudah dimudahkan, dipilih yang mudah-mudah, kita boleh buka buku, kita boleh buka internet, kok masih nilainya di bawah rata-rata? Ini pertanyaan besar. Ini pertanyaan besar. Sama dengan Ramadan, Allah atur agar tingkat kejahatan itu menurun,
masjid tiba-tiba lebih ramai dalam 5 waktu daripada bulan-bulan lainnya, dan minimal iklan-iklan di TV, sosial media dan seterusnya, minimal mereka lebih religius lah. Artinya ada nuansa-nuansa baru yang lebih islami di sini. Nah, kalau keadaan yang sudah sesupport ini kita belum bisa bersemangat dalam beribadah, ini pertanyaan besar. Kita perlu coba mempertanyakan, ya Allah, ada apa dengan hamba? Apa tolong tunjukkan kesalahan di masa lalu yang hamba lakukan sehingga hamba bisa menangisinya, sehingga hamba tidak terhalangi lagi untuk merasakan kelezatan beribadah dalam bulan Ramadan. Baik, keutamaan yang ketiga. Kita semua tahu bahwa ada satu malam yang sangat spesial di sepanjang tahun, dinamakan malam Lailatul Qadar atau dinamakan Lailatul Qadar, dan itu terjadi hanya pada bulan Ramadan. Selama 1000 bulan dia lebih baik, atau selama 83 tahun kurang lebihnya. Dan pada malam ini, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu saat diturunkannya Al-Qur'anul Azim. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman juga di ayat yang lain, kalau tadi surat Al-Qadar, sekarang surat Ad-Dukhan, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang dimaksud di malam diberkahi ini adalah Lailatul Qadar. Maka Allah telah mengistimewakan bulan Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar untuk menjelaskan keutamaan malam yang barokah ini. Allah turunkan surat Al-Qadar. Keterangan ini juga disampaikan oleh Nabi SAW. Bulan Ramadan telah tiba menemui kalian. Bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka jahim itu ditutup. Setan-setan dibelenggu. Padanya Allah memiliki malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi dari kebaikan malam tersebut, dia akan terhalangi dari kebaikan lainnya. Ini harusnya menjadi suatu kekhawatiran bagi kita jemaah sekalian. Ketika mendengarkan hadis ini, Nabi berkata, siapa yang terhalangi mendapat kebaikan Lailatul Qadar, dia akan terhalangi dari kebaikan yang banyak. Redaksinya terhalangi. Berarti di sini kita tidak tahu faktor apa yang bisa menghalangi tersebut. Dosa kita di masa lalu, tapi dosa yang mana kita juga Allahu a'lam. Kalau Lailatul Qadar saja kita belum bisa mendapatkannya, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan lainnya? Padahal kebaikan Lailatul Qadar itu dalam tanda kutip dilelang secara merata. Siapapun bisa mendapatkannya, apapun kulitnya, berapapun hartanya, bagaimanapun status sosialnya, sebanyak apapun dosanya, semua bisa dan semua berhak. Beda ceritanya kalau umrah. Umrah itu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki rezeki. Beda misal mengajar, diberikan kepada mereka yang memiliki pengetahuan untuk mengajar, memiliki kemampuan untuk berilmu. Itu khusus. Tapi Lailatul Qadar, apa alasan kita untuk tidak mendapatkan kebaikan di sana? Dan demi Allah kita akan menyesali di hari penghakiman nanti jika sampai menyia-nyiakan kesempatan yang mahal ini. Baik, kemudian keutamaan yang keempat. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Artinya peluangnya lebih tinggi daripada waktu-waktu selainnya. Nabi SAW, beliau berkata, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, pasti dikabulkan. Nabi SAW juga bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. 1 orang berpuasa sampai ia terbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi. Maka hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa sampai akhir. Karena itu karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Maka Al-Imam Nawawi juga rahimahullah berkata, disunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia masih berpuasa, ya, untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya. Dan juga pada perkara yang ia sukai
dan jangan lupa untuk mendoakan kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah salah satu ibadah yang luar biasa. Dia adalah ibadah di satu sisi dia luar biasa, di satu sisi dia adalah doa yang mudah. Contoh, salat. Salat kita perlu bergerak. Orang terkena penyakit tertentu tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku, tidak bisa salat, susah atau susah untuk salat. Maka perlu ada usaha di sana. Sedekah, kita perlu harta. Orang yang berkekurangan dia akan mikir-mikir lagi ketika bersedekah. Tapi doa, ini seakan sebatas gerakan bibir dan rasa kebergantungan dan rasa kepercayaan yang tinggi yang ada pada hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita jangan sampai seorang muslim itu memiliki waktu kosong, nganggur, sama sekali tidak ngapa-ngapain, dan dia tidak berdoa di sana. Ini menjadi tolok ukur produktivitasnya. Apa susahnya berdoa pada saat itu? Misal ketika kita mengantri beli makanan, atau menunggu saat menjemput anak misal, saat berkendara, kita tidak ngapa-ngapain. Daripada waktu kita terbuang, percuma. Dan itu akan menjadi pertanyaan yang memberatkan kita, yang akan menyusahkan kita ketika hari kebangkitan nanti. Doa solusinya. Seperti itu. Sebatas, ya Allah tolong mudahkan hari ini. Ya Allah besok makan apa ya. Ya Allah tolong berikan makan yang dengan gizi yang luar biasa. Bagaimanapun caranya, Engkau yang maha mengetahui dan seterusnya. Atau yang paling mudah lah. Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah waktu kosong yang terisi dengan doa tersebut akan berbuah keberkahan. Baik, dan yang terakhir, di bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Bulan Ramadan menjadi kesempatan yang baik untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Terkadang orang-orang atau sebagian dari kita, misalnya saudara-saudara kita ketika mendengar kata Ramadan gitu ya, yang ada di benak mereka, wah takjil, ini nanti kita rebutan takjil, ini kita berburu masjid mana yang menyediakan makanan paling besar. Ketika Ramadan kita menemukan iklan-iklan yang luar biasa uniknya seperti itu. Atau ketika Ramadan nanti kita ngabuburit dan seterusnya. Ya, itu semua bukan hal yang terlarang. Tetapi memberikan kesan bulan Ramadan dengan kegiatan seperti itu, nampaknya ada deh yang lebih bagus, ada yang lebih bernilai daripada itu. Contohnya di bulan Ramadan ini kita ada kesempatan untuk memulai lembaran kehidupan yang baru. Mungkin selama 11 bulan sebelumnya ya kita melakukan beberapa kekeliruan, terus kita mau memperbaiki diri nggak enak. Mungkin khawatir dibilang macam-macam dengan temannya, tetangganya atau semisalnya. Wah ini udah jadi ustadz ini, wah ini udah soleh ini, dan seterusnya. Itu hal yang lumrah ditemui. Tapi kalau Ramadan, ketika kita melakukan introspeksi diri, kita melakukan pembenahan diri, orang ya tidak akan keluar kalimat-kalimat seperti itu. Artinya kita lebih aman untuk mencoba memulai lembaran kehidupan baru yang lebih putih, yang lebih bersih di bulan ini. Hal ini karena pada bulan Ramadan itu terdapat banyak amalan yang bisa menghapuskan dosa. Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa di antara 2 masa tersebut, selama itu bukan dosa besar. Maka berpuasa pada bulan Ramadan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dengan alasan, dengan prinsip, dengan atas dasar keimanan. Ini perlu digarisbawahi juga, bahwasanya hadis ini, ya nanti kemudian beliau menyampaikan dulu lengkapan hadisnya. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Nah tentu pahala tersebut atau ganjaran tersebut atau balasan tersebut hanya dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang memenuhi persyaratannya. Apa? Berpuasa karena Allah. Bukan karena nggak enak masa nggak puasa, tetangga aja puasa, nanti kalau saya nggak puasa apa kata tetangga ya, misalnya.
Atau berpuasa kemudian dia, ya Allah, ya sudahlah saya berpuasa saja, dapat pahala nggak dapat pahala, saya ikhlaskan saja. Nah, tapi definisi ikhlasnya definisi Indonesia, bukan definisi bahasa-bahasa syariatnya. Nah, ini yang disayangkan. Bahkan Allah sendiri yang memotivasi kita dengan pahala-pahala. Kenapa kita tidak ingin pahala dari Allah? Nah, ini yang menjadi penentu kita bagaimana kualitas puasa kita, bagaimana kualitas pahala yang akan kita dapatkan nanti, yaitu landasan berpuasa kita karena Allah. Kita berpuasa karena Allah yang perintahkan, kita berpuasa karena Nabi yang perintahkan, kita berpuasa karena Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Dan selain puasa itu sendiri, salat tarawih juga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa dan melakukan tarawih pada bulan Ramadan dengan niat itu atas dasar keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Maka pendengar sekalian, ini adalah waktu-waktu emas yang bisa kita manfaatkan. Tidak perlu menunggu waktu-waktu lain sehingga kita berada di rumah sakit, kita merasakan nampaknya ini hidup saya tinggal sedikit, tahun depan tidak merasakan Ramadan lagi, tidak. Tapi kita coba maksimalkan bulan Ramadan ini. Maka mari kita raih bersama-sama berbagai keutamaan bulan Ramadan. Semoga Allah memudahkan kita untuk semakin meningkatkan amalan salih di bulan Ramadan, memberi taufik kepada kita agar dimudahkan dan dikuatkan dalam meraih ridhonya. Baik, demikian saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mas Syariful Anam atas faedah dan juga materi yang telah disampaikan dari edisi Buletin At-Tauhid yang pertama. Semoga menjadi penyemangat dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebagai penutup, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan lagi. Silakan Mas Syariful Anam. Baik, pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ingat sekali lagi, mungkin ini juga pesan yang perlu saya garis bawahi juga, bahwa terlalu banyak sebenarnya kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pahala. Kita bayangkan saja, sesederhana sholat berjamaah di masjid yang Nabi janjikan bedanya 27 derajat berjamaah ya. Kemudian itu baru sholatnya, belum ketika kita melangkahkan ke masjid, satu langkah menggugurkan pahala, langkah yang selanjutnya menaikkan derajat kita. Kita coba bayangkan satu waktu berapa kali kita melangkah ke dalam masjid, kemudian kita sholat di sana, jumlah kebaikan itu kita kali dalam sehari 5 kali. Jumlah kebaikan dalam sehari itu kita kali 1 pekan, kita kali 1 bulan, kita kali 1 tahun. Nah, coba kita bayangkan perbedaan ini dengan perbedaan mungkin orang-orang yang belum belajar agama atau orang-orang yang belum tahu. Ya, mereka sholat ya sudah di rumah saja. Misal untuk yang laki-laki tidak ke masjid, mereka kehilangan banyak sekali pahala. Dan ini jaraknya antara orang yang belajar dan tidak belajar terlalu jauh. Itu baru di sholat, belum ibadah-ibadah yang lainnya. Belum juga misal itu baru ibadah yang memang Allah tegaskan, belum pada ibadah yang asalnya bukan ibadah. Hanya saja karena kita meniatkan dengan niat yang baik, yang bagus, itu jadi ibadah yang luar biasa. Misal, kita sengaja tidak berbuka dengan makanan yang berat. Kita buka, ya sudah makan kurma. Mungkin ada hidangan, kita makan lauknya saja. Nasinya, nasi karena dapat meningkatkan kadar gula dan seterusnya, nanti mudah tertidur, saya makan setelah tarawih. Kenapa? Biar tarawih gak ngantuk lah, eman. Sayang, tarawih kan cuma 1 tahun itu cuma sebulan saja. Dengan niat seperti itu sudah luar biasa pahalanya. Padahal dia tidak melakukan gerakan sholat, tidak melakukan mengeluarkan uang tertentu, tapi niat. Dengan niat itu saja dia sudah dapat pahala.
Kemudian lagi misal ketika dia sahur, kalau saya sahur sepertinya makan kurma saja sudah cukup. Tidak perlu makan yang brutal, yang banyak. Kemudian ditanya, "Kenapa kok makannya sedikit?" Iya, karena setelah sahur saya ada kajian. Kalau saya makannya banyak, kajian ngantuk. Dengan niat yang luar biasa tersebut, dia akan mendapatkan pahala. Coba jemaah sekalian kita bayangkan orang yang melewati kehidupan sehari-hari, ya asal lewat saja. Oh ya kajian ikut. Makan, banyak. Sahur, ya banyak juga. Tanpa ada mindset bahwa tiap detik yang saya miliki berharga. Apa sih yang bisa saya manfaatkan dari tiap detik ini? Oke, sekarang saya tidak sholat, saya tidak sedekah, saya tidak beribadah secara ibadah yang memang ada nas dalilnya. Tapi bukankah ini bisa menjadi ibadah juga dengan niat? Itu yang akan membedakan tingkatan surga setiap orang nantinya. Oleh karena itu, terakhir, kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan taufik untuk dapat meraih ridhonya melalui cara-cara tadi, karena diri kita sendiri lemah. Kita tidak bisa terlalu berpangku pada diri kita, saya mah ya bisa kok nanti bangun pagi dengan sendirinya. Enggak, kita semua lemah. Kita minta tolong kepada Allah agar memberi taufik untuk dapat memetik ridhonya sampai kita pulang ke dalam keabadian dengan bahagia insya Allah. Seperti itu. Baik, sekali lagi jazakallah khairan kepada Mas Syariful Anam atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Mas Syariful Anam dan keluarga. Amin. Demikian Sobat Muslim, program kajian beda buletin yang disampaikan oleh Mas Syariful Anam hafizahullah ta'ala pada edisi dengan judul Mendongkrak Semangat di Bulan Suci Ramadan. Insya Allah untuk kajian beda buletin atau hit spesial Ramadan akan hadir setiap hari Jumat mulai jam 9 waktu Indonesia Barat di siaran streaming www.radiomuslim.com dan channel YouTube Radio Muslim Jogja. Jazakumullah khairan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.